always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Pelatih Bahrain terkejut. STY dikabarkan akan menggantikan Kluivert bergema. Timnas Indonesia terus mengasah kemampuannya agar bisa memetik kemenangan di GBK menghadapi Bahrain. Berikut berita selengkapnya. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia. Shin Tae-yong, ST, dikabarkan akan kembali menangani Timnas Indonesia setelah sebelumnya digantikan oleh Patrick Kluivert. Keputusan ini sontak membuat pelatih Bahrain terkejut, mengingat STY memiliki rekam jejak yang cukup baik bersama skuad Garuda. Banyak yang mendukung kembalinya STY, tetapi ada pula yang meragukan apakah ia bisa mengulang kesuksesan sebelumnya. Kini, tantangan besar menanti STY untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak menjadi nahoda Timnas Garuda. Timnas Indonesia terus mengasah kekuatan jelang laga krusial melawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai kekalahan telak dari Australia, skuad Garuda kini fokus memperbaiki kelemahan dan meningkatkan performa agar peluang lolos tetap terjaga. Sejumlah kejutan muncul dalam sesi latihan di Stadion Madia, GBK, mulai dari kemungkinan debut Emil Audero hingga rumor bergabungnya Miliano Jonathans. Timnas Indonesia tidak punya banyak waktu untuk meratapi kekalahan telak dari Australia. Pelatih dan pemain segera mengalihkan fokus ke pertandingan melawan Bahrain, yang menjadi laga penentu bagi perjalanan tim di kualifikasi Piala Dunia. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menegaskan bahwa tim harus segera melupakan hasil buruk tersebut dan mempersiapkan diri dengan maksimal. Pertandingan kandang melawan Bahrain akan menjadi duel yang berat, tetapi tim siap berjuang untuk meraih kemenangan. Tim pelatih akan memanfaatkan waktu yang ada untuk meningkatkan aspek teknis dan taktis, termasuk pemulihan fisik pemain setelah perjalanan dari Australia, ungkap Sumarji. Sesi latihan di GBK pun berlangsung dengan intensitas tinggi. Sejumlah pemain kunci, seperti Sandy Walsh dan Ula Romeni, terus dipantau kondisinya, meskipun dipastikan tidak mengalami cedera serius. Gelandang Timnas Indonesia, Kelvin F. Adong, berharap skuad Garuda bisa meraih hasil maksimal dalam laga melawan Bahrain. Kekalahan dari Australia memang menyakitkan, tetapi menurutnya, tim harus segera bangkit dan meminimalisir kesalahan yang terjadi di pertandingan sebelumnya. Kami sudah berbicara satu sama lain setelah pertandingan melawan Australia. Kami mengevaluasi kesalahan dan kini fokus penuh untuk menghadapi Bahrain. Mental para pemain bagus dan kami sangat menantikan pertandingan ini, ujar F. Adong. Ia juga mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap disiplin sepanjang pertandingan. Menurutnya, Timnas Indonesia tampil cukup baik saat melawan Australia, tetapi kesalahan-kesalahan sendiri membuat tim kebobolan dan akhirnya kalah dengan skor telak. Kami harus belajar dari pertandingan itu. Jika bisa menghindari kesalahan yang sama, saya yakin kami bisa mendapatkan hasil yang lebih baik melawan Bahrain, tambahnya. Posisi penjaga gawang menjadi salah satu sorotan utama jelang laga kontra Bahrain. Setelah kebobolan 5 gol melawan Australia, kemungkinan besar akan ada rotasi di posisi kiper. Saat ini, 4 nama bersaing untuk mengisi posisi tersebut, yaitu Martin Paes, Emil Audero, Nadeo Argawinata, dan Hernando Ari. Legenda kiper Timnas Indonesia, Hermansyah, menilai bahwa Emil Audero memiliki peluang besar untuk tampil sebagai starter. Menurutnya, kekalahan di Sydney bisa berdampak pada kondisi mental Martin Paes, sehingga memberikan kesempatan bagi Emil untuk unjuk gigi. Kekalahan lalu pasti berpengaruh pada mental seorang kiper. Mungkin ini saatnya Emil diberikan kesempatan tampil, sementara Martin bisa melakukan recovery mental. Namun, tentu saja, pergantian kiper bukan jaminan kemenangan. Emil harus membuktikan kemampuannya jika dipercaya turun, ujar Hermansyah. Jika Emil benar-benar diturunkan, ini akan menjadi debut resminya bersama Timnas Indonesia. Ex-kiper Sampdoria itu baru saja menyelesaikan proses naturalisasi dan sudah bergabung dengan skuad Garuda. Kehadirannya di bawah Mistar diharapkan bisa memberikan ketenangan di lini pertahanan Indonesia. Gelandang naturalisasi terbaru Timnas Indonesia, Joey Plupesi, juga mengungkapkan perasaannya setelah mengalami kekalahan dalam debutnya bersama skuad Garuda. Ia mengaku masih sulit menerima kekalahan tersebut, tetapi tetap berusaha berpikir positif dan fokus ke pertandingan selanjutnya. Sulit untuk tetap positif setelah kekalahan seperti itu, tetapi saya mencoba untuk melihat sisi baiknya.
Saya sangat bahagia bisa berada di sini, mendapat sambutan hangat dari tim dan staf pelatih. Kami harus menatap ke depan dan mempersiapkan diri untuk laga berikutnya, kata Pelupesi. Ia juga menegaskan bahwa timnas Indonesia harus lebih solid sebagai tim dan meningkatkan koordinasi, terutama di lini tengah dan pertahanan. Kami harus lebih kompak dan bekerja sama lebih baik. Kesempatan besar ada di depan mata, dan kami harus memanfaatkannya, tambahnya. Laga melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia. Saat ini, pasukan Garuda berada di peringkat keempat klasemen grup C dengan 6 poin, sementara Bahrain berada di posisi yang lebih baik. Jika Indonesia ingin menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya, kemenangan menjadi harga mati. Pelatih dan pemain pun sudah bertekad untuk memberikan yang terbaik di laga ini. Dengan persiapan intensif dan potensi kejutan dari pemain baru, timnas Indonesia berharap bisa membalikkan keadaan dan meraih 3 poin penting. Akankah Garuda mampu bangkit dan mengamankan kemenangan di GBK? Atau justru Bahrain yang akan kembali menjadi batu sandungan? I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.